Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, kali ini kita masuk pembelajaran 5 di subtema 3, energi alternatif. Oke, sekarang kalian buka bukunya halaman 123. Oke, sudah dibuka semua bukunya halaman 123. Oke, dengarkan penjelasan Bu Intan baik-baik. Setiap hari kita memanfaatkan sumber daya alam sebagai makanan pokok. Salah satunya adalah singkong. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang singkong. Kalian pasti semua sudah tahu singkong bentuknya seperti apa? Oke, kita cari tahu. Amati makanan yang terbuat dari singkong berikut. Nah, ini makanan semua terbuat dari singkong. Ya. Oke. Apakah kamu mengetahui berbagai jenis makanan lain yang terbuat dari singkong di lingkungan tempat tinggalmu? Kita lanjutkan halaman 124. Diskusikan dengan temanmu. Tuliskan hasilnya diskusimu pada kolom berikut. Nah, coba kamu cari tahu jenis makanan lain yang terbuat dari singkong di tempat tinggalmu. Boleh tempat asalmu ya. Kamu diskusikan dengan orang tua kamu. Nah, sekarang kita cari tahu lebih lanjut tentang singkong. Ini ada bacaan tentang singkong. Indonesia merupakan daerah tropis yang kaya akan hasil sumber daya alam. Salah satunya adalah singkong. Singkong mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Singkong merupakan sumber kalori pangan yang murah. Singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat. Singkong merupakan makanan yang kaya karbohidrat. Terdapat kandungan gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalium, lemak, zat besi, dan vitamin B1 pada singkong. Dengan berbagai kandungan gizi yang terdapat pada singkong, maka singkong baik untuk dikonsumsi. Umbi singkong merupakan sumber energi yang kaya serat dan karbohidrat, namun miskin protein. Sumber protein justru terdapat pada daun singkong. Hampir semua bagian pohon singkong bisa dimanfaatkan, mulai dari umbinya hingga daunnya. Umbi singkong biasanya hanya diambil dagingnya saja untuk digoreng atau direbus serta dijadikan tepung tapioka. Bagian daunnya dijadikan sebagai sayuran dan bagian daun dan kulit bisa dijadikan sebagai makanan ternak. Singkong dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat di samping beras. Selain dapat pula digunakan untuk keperluan bahan baku industri seperti tepung tapioka. Di sekitar kita banyak sekali makanan yang diolah dari singkong. Misalnya keripik singkong, combro, misro, getuk, tape, donat, dan lain-lain. Dan bahkan hasil olahan singkong tersebut menjadi mata pencaharian bagi sebagian masyarakat. Mulai dari bentuk usaha kecil, industri rumahan, hingga pabrik. Ya, jadi singkong itu banyak sekali manfaatnya ya Naya. Dan kandungan gizinya itu seperti protein, vitamin C, kalsium, lemak, zat besi, dan vitamin B1 ada semua pada singkong. Ya. Oke, dari bacaan teks tadi, sekarang kalian jawab pertanyaan berikut di halaman 125. Ya, kalian jawab pertanyaannya di halaman 125. Oke, sekarang kita lanjut halaman 126. Tahukah kamu bahwa singkong juga dapat dijadikan sebagai energi alternatif? Selain dijadikan sebagai makanan, singkong dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif yang dikenal dengan sebutan bioetanol. Bensin yang dicampur dengan bioetanol kualitasnya lebih baik. Cukup tambahkan 10% dari total volume bensin. Manfaat penggunaan bahan bakar alternatif bioetanol untuk kendaraan bermotor adalah pembakaran lebih sempurna, gas buang menjadi lebih bersih, tarikan lebih ringan, suara mesin lebih halus, hemat bahan bakar hingga 20%,
memperpanjang usia mesin. Ramah lingkungan karena bisa dibudidayakan, menghemat penggunaan bahan bakar fosil, dan mengurangi pencemaran. Selain singkong, sumber bioetanol lainnya dapat berupa ubi jalar, tebu, jagung, sorghum biji, sorghum manis, sagu, aren, nipah, lontar, kelapa, dan padi. Sumber bioetanol yang cukup potensial dikembangkan di Indonesia adalah singkong. Jadi singkong itu merupakan salah satu energi alternatif, bisa dijadikan sebagai bahan bakar yang disebut dengan bioetanol. Oke, anak-anak, kita lanjut halaman 127. Perhatikan kembali pernyataan berikut. Penggunaan energi alternatif dari singkong atau bioetanol dapat bahan bakar sekitar 1/5 atau 20%. Apakah kamu tahu cara mengubah pecahan menjadi persen dari pernyataan tersebut? Kita diskusikan lebih lanjut. Nah, sekarang kita bahas tentang pecahan persen. Persen itu adalah nama lain dari per 100. Jadi persen per 100, bawahnya 100. Nah, kita lihat tabel, kita ketahui bahwa tabel sebelah kiri 100% sama dengan 100/100 sama dengan 1. Sehingga 1 sama dengan 100%. Oke, 1/1 sama dengan 100/100 sama dengan 1 sama dengan 100%. Oke, bisa dipahami? Sekarang lihatnya sebelah kanan. 3/3 sama dengan 300/300 sama dengan 1 sama dengan 100%. 13/13 sama dengan 1300/1300 sama dengan 1 sama dengan 100%. 125/125 sama dengan 12.500/12.500 sama dengan 1 sama dengan 100%. Nah, sekarang cara mengubah pecahan menjadi persen, kita perhatikan contoh berikut. 1 itu sama dengan 100/100, sama dengan juga 100%. Oke, 1/5 sama dengan berapa persen? Nah, cara penyelesaiannya, ubah penyebut menjadi 100. Ya, penyebut yang di bawah diubah menjadi 100. Kenapa? Karena persen itu artinya per 100. 1/5 sama dengan pembilangnya berapa? Titik-titik, penyebutnya per 100. Nah, bagi 100 dengan 5 penyebut dan kalikan dengan 1 pembilang. Hasilnya adalah 1/5 sama dengan 20/100 atau sama dengan 20%. Bisa dipahami? Ya, 1/5, jadi bawahnya penyebutnya dijadikan 100. Nah, 5 kali berapa supaya hasilnya 100? 5 dikali 20. Kemudian atasnya juga sama, kalau bawahnya dikalikan 20, atasnya juga harus sama dikalikan dengan 20. Jadi 1 dikali 20 sama dengan 20. Sama dengan hasilnya berarti 20%. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Ini contohnya. 3/4. Ubah pecahan menjadi persen. Oke, yang tabel sebelah kiri dulu. Oke, Bu Intan contohkan ya, nanti kalian jawab yang berikutnya. 3/4 dijadikan persen itu berapa? 3/4 dijadikan persen berapa? Sekarang penyebutnya kita jadikan 100. Nah, Intan tandain dengan merah ya. 4 dikali berapa supaya hasilnya 100? 4 dikali 25. Hasilnya sama dengan 4 dikali 25 yaitu 100. Kemudian kalau bawahnya dikali 25, atas pun dikali 25. Nah,
3 dikali 25 berapa? 75. Paham sampai sini? Oke, 75/100 artinya 75%. Paham nak? Jadi bawahnya kalian jadikan penyebutnya atau bawahnya menjadi 100 dulu. Nah, bagaimana dikali berapa hasilnya supaya menjadi 100? Kemudian atasnya juga sama, dikalikan berapa? Sama dengan penyebutnya dikalikannya. Paham sampai di sini? Oke, berarti 3/4 sama dengan 75%. 3/4 sama dengan 75%. Paham? Nah, sekarang kamu kerjakan yang 1/4 sampai 8/25. Ya. Nah, sekarang kita lihat tabel sebelah kanan. Sebelah kanan mengubah persen menjadi pecahan sekarang. Nah, contohnya 50% sama dengan 50/100. Kita jadikan pecahan. Bagaimana caranya? Disederhanakan. 50% disederhanakan menjadi, sama-sama kita bagi 50 ya. 50 dibagi 50 1 per 100 dibagi 50 2. 1/2. Oke, paham? Kalau dari persen dijadikan pecahan, berarti bilangan itu per 100. Nah, kemudian kalian sederhanakan. Ubahan pecahan menjadi bentuk yang paling sederhana, jadi 50/100 sama dengan 1/2. Oke, paham? Nah, sekarang Bu Intan kasih contoh yang 35%. Ubah menjadi pecahan. 35% artinya 35% artinya 35/100. Nah, kita sederhanakan. Dibagi berapa? Bisa dibagi berapa? 35. Yang 100 juga dibaginya sama. Dibagi 5 ya. 35 dibagi 5 7. 100 dibagi 5 berapa? 20. 7/20. Bisa disederhanakan lagi atau tidak? Tidak ya. 7 dan 20 tidak bisa dibagi dengan angka yang sama. Jadi 35% artinya 7/20. Paham di sini anak-anak? Oke, sekarang Bu Intan minta kamu kerjakan yang ini. Yang kedua dan berikutnya, 80% sampai 90%. Yang tabel kiri 1/4 sampai 8/25 dijadikan persen. Ya. Oke. Sekarang ada soal. Selesaikan soal cerita berikut. Yang bawah. Pak Tagor biasanya mengisi tangki sepeda motornya dengan bensin sebanyak 28 liter dalam sebulan. Setelah menggunakan energi alternatif bioetanol, Pak Tagar menghemat bahan bakar sekitar 1/4 dari biasanya. Berapa persen penghematan yang dilakukan Pak Tagor? Oke. Biasanya Pak Tagor mengisi tangki sepeda motornya dengan bensin sebanyak 28 liter. Oke. Kemudian setelah menggunakan energi alternatif, menghemat bahan bakar sekitar 1/4. Nah, berapa persen penghematannya dari yang dilakukan Pak Tagor? Nah, Pak Tagor itu menghemat 1/4. 1/4 yang dia hemat. Nah, 1/4 itu berapa persen sih? Kita jadikan persen ya. 1/4 sama dengan dijadikan persen per 100. 4 dikali berapa yang hasilnya 100? 4 dikali 25. Betul? Iya. Kemudian berarti atasnya dikali 25.
Atasnya juga dikali 25. 1 dikali 25, 25. Nah, jadi 1/4 sama dengan 25%. Paham anak-anak sampai di sini? Oke. Nah, sekarang buatlah halaman 129. Buatlah soal cerita tentang mengubah pecahan menjadi persen dan sebaliknya. Nah, sekarang kamu belajar membuat soal mengubah pecahan menjadi persen. Oke, tukarkan soal cerita yang kamu buat dengan teman satu meja. Nah, karena gak ada teman, kamu buat soal sama mama. Nah, tukar soal sama mama. Saling cek. Ini mengubah pecahan menjadi persen. Misalnya 2/3 itu sama dengan berapa persen. Nah, itu buat soalnya. Gitu ya. Oke, kita lihat bawahnya. Ayo bernyanyi. Nah, kamu akan menyanyikan syair lagu Kring Kring Ada Sepeda secara berpasangan. Perhatikan cara gurumu menyanyi lagu tersebut, kemudian cermati penjelasan gurumu tentang tempo dan tinggi rendah nada. Setiap pasangan akan tampil bergiliran. Kalian tahu lagu Kring Kring Ada Sepeda? Kring 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 ada sepeda, sepedaku roda 3, ku dapat dari ayah karena rajin bekerja. Karena rajin belajar ya, karena kamu adalah seorang pelajar. Oke. Seperti itu lagunya ya. Oke, kita lanjut ke halaman 130 terakhir di pembelajaran 5. Ketika pasangan lain tampil, kamu memperhatikan teknik bernyanyi pasangan. Nah, karena ini nggak di sekolah, jadi kita nggak lihat teman-teman kamu tampil ya. Oke, ayo renungkan apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini, yaitu tentang energi alternatif yang ada pada singkong ya. Kegunaan singkong sebagai bahan bakar bioetanol menjadi energi alternatif. Nah, bagian mana yang sudah kamu pahami dengan baik? Yang mana kamu sudah pahami? Kalau belum paham, silakan kamu baca kembali tentang singkong yang bisa digunakan sebagai energi alternatif. Oke. Apakah hal tersebut bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari? Tentu iya bermanfaat ya. Kita jadi lebih tahu kegunaan dari singkong bisa dijadikan sebagai energi alternatif. Nah, bagaimana perasaanmu selama belajar? Bu Intan mengharapkan perasaan kamu itu senang, kamu bisa menerima pembelajaran, dan kamu bisa memahami pembelajaran dengan baik ya. Nah, sekarang wawancarai orang tuamu untuk mencari tahu cara membuat salah satu makanan dari singkong. Nah, tulis jawaban pada kolom berikut. Di sini kamu tulis jawaban setelah kamu mewawancarai orang tuamu untuk membuat salah satu makanan dari singkong. Ya, bisa dijadikan apa saja. Oke, nak. Oke, nah sekarang selesai pembelajaran 5 hari ini. Nah, besok kita bisa lanjut di tema 3 karena pembelajaran 6 ini Bu Intan sudah memberikan latihan ya. Oke, jangan lupa kerjakan latihannya, latihan matematika di halaman 128 yang merubah pecahan menjadi persen dan juga merubah persen menjadi pecahan. Oke anak-anak, Bu Intan akhiri pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.